Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Karawan Natsir, dengan NIM 21071502081 dari kelas F. Nah, materi yang saya ambil yaitu materi tentang depresi. Adapun topik-topik yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama ada definisi, kedua ciri-ciri dan gejala, ketiga macam-macam, dan yang keempat adalah contoh kasus. Nah, materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai tentang definisi dari depresi. Nah, depresi adalah kondisi emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat. Kemudian perasaan tidak berarti dan bersalah seperti menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan selera, minat dalam aktivitas sehari-hari. Next. Selanjutnya, bagian topik kedua yaitu ciri-ciri dan gejala. Yang pertama ada gejala fisik. Nah, gejala fisik ini berupa gangguan pola tidur seperti sulit tidur, insomnia, atau tidur berlebihan seperti hypersomnia. Terus kedua, menurunnya tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi, atau aktivitas yang sebelumnya disukai. Yang ketiga, sulit makan atau makan berlebihan, bisa menjadi kurus atau kegemukan. Dan yang keempat, gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan seperti diare, sulit BAB, dan lain-lainnya. Kemudian sakit lambung dan nyeri kronis. Yang kelima, terkadang merasa berat di tangan dan kaki. Yang keenam, energi lemah, kelelahan, menjadi lamban. Terus yang terakhir, sulit berkonsentrasi, mengingat, dan memutuskan. Dan yang kedua, ada gejala psikis. Gejala psikis ini berupa rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus, kemudian rasa putus asa dan pesimis, ketiga, rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani, dan tidak berdaya atau tidak berguna. Kemudian yang keempat, tidak tenang dan gampang tersinggung. Kelima, berpikir ingin mati atau bunuh diri. Keenam, sensitif. Dan yang terakhir, kehilangan rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga, ada gejala sosial. Nah, gejala sosial ini berupa menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari seperti menarik diri, menyendiri, dan malas. Kemudian yang kedua, tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Yang ketiga, hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya, tentang macam-macam depresi. Macam-macam depresi sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama, Major Depressive Disorder atau MDD. Terus yang kedua ada Dystemic Disorder atau gangguan distemik atau distimia. Nah, Dystemic Disorder atau gangguan distemik atau distimia merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami distemik mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu, dari minimal 2 tahun. Yaitu contoh kasus. Nah, contoh kasus yang saya ambil itu berupa gangguan depresi mayor. Nah, gangguan depresi mayor itu merupakan diagnosis gangguan depresi mayor ini disebut juga depresi berat yang didasarkan pada setidaknya satu episode depresi mayor dan tanpa adanya riwayat mania atau hipomania. Adapun kriteria gangguan depresi mayor menurut DSM-5 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 atau lebih gejala berikut muncul selama periode 2 minggu berturut-turut dan mewakili perubahan dan fungsionalitas sebelumnya. Setidaknya satu dari gejala yang tampak adalah mood depresi atau hilangnya minat atau kesenangan. Yang kedua, simptom ini menyebabkan distres yang signifikan secara klinis atau hambatan pada area fungsi sosial, pekerjaan, atau area penting lainnya. Yang ketiga, episode depresi tidak berhubungan dengan dampak fisiologis dari suatu zat atau kondisi medis lainnya. Yang keempat, munculnya depresi mayor tidak dapat dijelaskan secara lebih baik dengan gangguan skizoafektif, skizofrenia, gangguan skizofreniform, gangguan delusi, atau gangguan psikosi lainnya.
Dan yang terakhir, belum pernah terjadi episode mania dan hipomania. Nah, adapun penanganan dari uh, gangguan ini yaitu dengan terapi kognitif perilaku. Nah, terapi kognitif perilaku yang digunakan untuk penanganan depresi terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fokus untuk meredakan gejala, yang mana tujuannya adalah melibatkan kembali klien pada aktivitas sehari-hari dan kembali berfungsi secara optimal. Fase kedua berfokus pada perubahan kognitif, yang mana klien belajar untuk mengidentifikasi pikiran otomatis, mengevaluasi pikirannya secara kritis, serta mencoba alternatif cara berpikir yang baru. Selain itu, fase akhir berfokus pada pemeliharaan efek dari terapi dan pencegahan kambuh kembali. Di fase terakhir, klien didorong untuk menatang skema-skema negatif dengan terlibat dalam eksperimen perilaku yang menguji kebenaran skema serta kemampuan dalam beradaptasi. Secara detail, ketiga fase dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada fase awal. Nah, pada fase ini, klien akan belajar untuk memantau aktivitas dan pengalaman sehari-hari mereka. Seringkali rutinitas individu yang depresi ditandai dengan pola yang tidak aktif dan coping menghindar. Untuk mengidentifikasi pola-pola tersebut, klien diminta untuk merekam atau menuliskan catatan aktivitas sehari-hari yang akan membantu mereka dalam mengamati hubungan antara perilaku dan mood. Kemudian mereka diminta untuk mencari aktivitas yang dapat meningkatkan mood sebagai kebalikan dari aktivitas yang merusak mood. Klien diajak untuk membuat activity log yang mana terapis dan klien akan bekerja sama dalam mengatur tujuan dari perilakunya dalam domain kehidupannya seperti hubungan sosial, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fase fase tengah. Nah, pada fase tengah ini klien mulai aktif dan terlibat dengan lingkungan. Fokus dari terapi berganti pada penilaian dan restrukturisasi kognitif. Pertama, terapis memeriksa pola pikir klien dengan menggunakan pertanyaan yang tidak bersifat kontrol konfrontatif, tetapi menggunakan serangkaian pertanyaan yang bisa membantu klien dalam mengevaluasi keyakinan yang salah dan membantahnya. Nah, dalam proses ini, catatan pikiran sering digunakan. Klien membuat dan menyelesaikan catatan pikiran yang mana mereka melaporkan peristiwa yang tidak menyenangkan atau traumatis dan mengidentifikasi perasaan negatif dan pikiran otomatis dari peristiwa tersebut. Nah, pada proses ini, klien berpikir dan menanyakan kepada dirinya sendiri terkait pikiran dan keyakinan otomatis. Kemudian, yang terakhir ada fase akhir. Nah, pada fase akhir ini, alam terapi kognitif perilaku, terapis telah menetapkan kapan terapi berakhir di awal sesi, yaitu ketika tujuan-tujuan terapi telah tercapai dan klien merasa yakin akan kemampuan dirinya untuk mengimplementasikan keterampilan barunya dalam mengatasi permasalahan. Cara mengetahui kemajuan klien adalah dengan melihat apakah klien terbebas dari gejala dan melihat apakah ada perubahan dalam berpikir baik ketika dalam proses terapi maupun tidak. Terapi juga bisa melihat catatan harian dari klien untuk melihat bagaimana klien menguji realitas dan memodifikasi pikiran-pikiran otomatisnya. Nah, terminasi dilakukan secara berangsur-angsur dari mengatur jadwal sesi, misalnya dari minggu menjadi 2 mingguan. Nah, mungkin sekian uh, materi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.